Hai Kak Carla, selamat pagi. Selamat pagi Kak Meli. Hari Minggu kita akan ibadah bersama dengan adik-adik sekolah minggu. Kak Carla, tinggalkan dulu HP-nya. Baik Kak Meli. Yuk kita sapa adik-adik kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Oh iya, selamat hari Minggu kakak-kakak. Kangen nggak Kak Carla bahwa kita akan memuji-muji Tuhan dengan lagu yang sering kita nyanyikan? Iya kangen. Ayo Kak Carla, lagu apa itu? Itu loh Kak yang berputar-putar keliling-keliling. Iya, kita akan menyanyikan lagu Jazz 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 Kak. Adik-adik boleh berdiri bersama. Meskipun di rumah, kita boleh berdiri, bergerak supaya kita semangat. Kita nyanyikan ya Kak Carla? Iya. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bernyanyi Jazz 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 Jazz. Jazz Jazz Jazz, kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ketinggalan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Jazz, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ketinggalan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu secara online. Pimpinlah ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Adik-adik boleh persiapkan Alkitabnya dan kita akan mendengarkan bersama-sama. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu T-A-A-T, taat. Mari adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita mau bersama-sama bernyanyi T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, Dengar-dengaran kepada mama, papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, Dengar-dengaran kepada mama, papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Selamat pagi adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapkan Alkitabnya adik-adik. Tema kita hari ini, menyelesaikan tugas. Bahan Alkitabnya diambil dari kitab Hagai, pasal 1, ayat 1 sampai 14.
Mari kita simak bersama-sama. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Adik-adik pernah mendengar kata prioritas? Ada yang tahu artinya adik-adik? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, prioritas ini memiliki arti yang didahulukan dan yang diutamakan. Apa ya yang dimaksud dengan yang didahulukan dan diutamakan? Nah, kakak mau tanya sama adik-adik. Ketika adik-adik lagi belajar, tiba-tiba di handphone adik-adik ada panggilan dari teman-teman melalui chat mengajak adik-adik untuk main bareng game online. Apa yang adik-adik lakukan? Tahan dulu ya jawabannya adik-adik. Dalam bacaan kita menceritakan
bangsa Israel yang belum menyelesaikan pembangunan Bait Allah. Mereka malah sibuk dengan diri mereka sendiri, bekerja keras membangun rumah mereka masing-masing. Mereka lalai menjalankan tugas yang diberikan Tuhan Allah. Di sini Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel sebagai Bupati Yehuda dan Yosua bin Yosadak sebagai imam besar saat itu, mengingatkan mereka tentang tugas untuk segera menyelesaikan pembangunan Bait Allah. Hagai mengingatkan mereka untuk fokus membangun Bait Allah yang tertunda karena itu adalah prioritas mereka. Mereka ketika kembali ke kampung halamannya sudah melakukan perintah tersebut untuk membangun Bait Allah. Namun ketika mereka mengalami kesulitan, mereka mundur dan mengerjakan hal yang lain. Setelah diingatkan kembali oleh Nabi Hagai untuk membangun kembali Bait Allah, ternyata mereka taat mendengarkan perintah Tuhan tersebut dan melakukan penyelesaian pembangunan Bait Allah. Adik-adik, hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang menyelesaikan tugas dan mempunyai prioritas di dalam hidup. Mungkin ketika kita melakukan tugas-tugas tersebut, kita akan mengalami kesulitan yang membuat kita nggak fokus. Hari ini kita belajar ya, kalau ada kesulitan yang kita hadapi, kita tidak mau menyerah atau hilang fokus, tapi kita mau belajar menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sampai selesai. Sebagai seorang pelajar, tentu prioritas adik-adik adalah belajar. Adik-adik menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan sampai tuntas, meski harus menghadapi kesulitan dalam mengerjakannya. Jangan ditunda-tunda karena akan merugikan diri kita sendiri. Sebagai seorang anak, prioritas adik-adik taat kepada mama, papa. Jika adik-adik diingatkan untuk belajar, untuk makan, untuk tidur, harus segera dilakukan ya adik-adik. Sebagai anak Tuhan, tugas utamanya adalah taat kepada Allah dengan rajin beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang paling utama di dalam kehidupan kita. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, kira-kira bagaimana sikap adik-adik ketika sedang belajar mendapat ajakan main bareng game online? Apakah tetap belajar sampai selesai atau memilih main game? Apa yang harus diutamakan? Tentu meneruskan belajar ya adik-adik. Mari kita selesaikan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Adik-adik, saatnya kita mempersembahkan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh memasukkan persembahannya ke dalam amplop seperti ini yang akan dan bisa dibawa pada saat adik-adik beribadah ke sekolah minggu kembali. Atau adik-adik boleh minta tolong papa dan mama untuk transfer ke rekening gereja berikut ini. Adik-adik, hari ini kita belajar untuk menyelesaikan tugas sampai selesai. Kita percaya Tuhan Yesus pasti akan membantu kita dan Dia selalu bersama dengan kita. Yuk kita mau bernyanyi bersama Tuhan, aku bisa. Yuk adik-adik kita bernyanyi bersama Tuhan, aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, adik-adik, kita sudah selesai beribadah sekolah minggu. Kita akan tutup ibadah sekolah minggu ini dengan berdoa bersama. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh belajar dari firman Tuhan untuk menghidupinya setiap hari. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan, kesehatan bagi kami semua, buat kakak sekolah minggu, mama dan papa. Tuhan begitu baik dan kami boleh bersyukur di dalamnya. Kiranya minggu depan kami boleh bersekolah minggu kembali atas berkat dan kasih Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan. Yang semangat ya belajarnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.